Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pemikiran produk unjuk kerja hasil integrasi tentang halal dan haram dalam Islam. Masalah halal dan haram begitu sentral dalam pandangan kaum muslimin. Hal ini karena halal dan haram merupakan batas antara yang hak dan yang batil, atau lebih jauh antara surga dan neraka. Halal dan haram akan selalu dihadapi oleh kaum muslimin detik demi detik dalam rentang kehidupannya, sehingga menandakan betapa pentingnya kita mengetahui secara rinci batas antara apa yang halal dan apa yang haram. Mengetahui persoalan halal haram ini kelihatan mudah sepintas, tetapi kemudian menjadi sangat sukar ketika berhadapan dengan kehidupan keseharian yang kadang menjadi kabur, sulit membedakan mana yang halal dan mana yang haram, atau bahkan menjadi syubhat karena tidak termasuk keduanya atau karena percampuran keduanya. Sebagai mahasiswa teknologi pangan, harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang perancangan dan pengembangan produk pangan. Selain itu, mereka harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti sumber bahan baku, proses produksi, dan aditif yang digunakan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Baik, selanjutnya yaitu produk halal. Produk halal sendiri adalah jenis produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam dan tidak mengandung unsur pelanggaran atau unsur keharaman untuk dikonsumsi sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Konsumsi produk halal menjadi hal yang terpenting bagi umat Islam. Selain karena telah menjadi kewajiban yang tertera dalam Al-Quran dan hadis, konsumsi produk halal memberikan berbagai manfaat bagi tubuh. Secara ruhiyah, konsumsi produk halal juga menjaga umat manusia atau umat muslim dalam berperilaku di keseharian. Untuk selanjutnya yaitu kriteria makanan halal menurut Islam. Jadi terdapat 3 kriteria makanan halal yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu halal secara wujud menurut hukum syariat, tidak termasuk dalam makanan yang diharamkan. Jadi makanan yang dimakan juga sebaiknya tidak kotor dan menjijikan karena bisa membahayakan kesehatan, serta makanan itu tidak mendatangkan mudarat, merusak akal, juga merusak moral dan akidah. Kriteria yang kedua yaitu halal dari sisi cara mendapatkannya, bukan dari hasil curian atau dibeli dengan uang yang haram. Makanan yang berwujud halal bisa menjadi haram dikonsumsi jika diperoleh dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan, uang yang digunakan berasal dari pekerjaan haram seperti mencuri, korupsi, menipu, berzina, riba, dan yang lainnya. Walaupun makanan masuk kriteria halal wujudnya, akan tetapi cara mendapatkan makanan itu haram yang membuat hukum memakannya menjadi haram juga. Nah, untuk kriteria yang ketiga ini yaitu halal dari sisi cara pengolahannya. Misalkan, hewan harus disembelih dengan menyebut bismillah lebih dahulu. Makanan yang secara wujud halal, misalnya ayam, jika dimasak menggunakan minyak babi atau peralatan bekas memasak daging babi atau arak, maka akan menjadi haram. Proses mengolah makanan juga menentukan apakah makanan itu tetap halal atau tidak. Beberapa bumbu masakan yang diketahui mengandung hal haram dapat merusak makanan halal yang dimasak sehingga tidak boleh dikonsumsi. Oke, selanjutnya, mengkonsumsi produk halal tidak hanya mencakup pada makanan dan minuman saja, namun meliputi sejumlah produk dalam cakupan yang luas seperti peternakan, fashion, kosmetik, banking, dan industri lainnya. Sebagaimana Islam mengatur kehidupan muslim agar tetap sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam pekerjaan, keuangan, kehidupan sosial, dan juga pada aspek mengkonsumsi suatu produk.
Oke, dalam jurusan teknologi pangan, unjuk kerja yang terintegrasi dengan prinsip halal dan haram mencakup aspek pengawasan mutu, pengujian produk, dan pemenuhan regulasi. Mahasiswa dan praktisi harus memastikan bahwa semua tahapan produksi dilakukan sesuai dengan standar kehalalan yang berlaku, dan mereka mungkin perlu menjalani audit dan mendapatkan sertifikasi halal untuk memverifikasi kepatuhan mereka. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana unjuk kerja tersebut dapat tercermin dalam bidang pangan. Pemilihan bahan baku yang sesuai, proses produksi yang sesuai dengan standar halal, pengamanan audit yang diperbolehkan, pengujian dan pengawasan mutu yang ketat, dan pengembangan produk inovasi yang halal. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.